Al-Hadithus Sabi'a Asyara, hadis 17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sayyiduna Shaddad bin Aus sahabiyun jalil, satu sahabat yang sangat agung. Kita memahami beliau agung itu dari ucapan teman-teman beliau, diantaranya Sayyiduna Abu Darda. Wa qala Abu Darda, inna likulli ummatin faqihan wa inna faqiha hadhihi al-ummati Shaddad bin Aus. Sesungguhnya setiap umat memiliki faqih, orang yang sangat mengerti dalam masalah agamanya. Wa inna faqiha hadhihi al-ummah, dan sesungguhnya faqihu hadhihi al-ummah adalah Sayyiduna Shaddad bin Aus. Wa inna minan nasi man yu'ta ilman wa la yu'ta hilman. Sesungguhnya ada orang diberi ilmu tapi tidak diberi hilm. Hilm sabar. Jadi selain ilmu, dia juga sabar. Sebab orang alim yang tidak diberi hilm akan kesulitan ketika menghadapi umat yang bodoh. Orang-orang pegunungan, kalau di zaman Rasulullah SAW, seperti orang-orang Badui, orang-orang barbar. Tapi Islam ini harus sampai kemana-mana. Kota, desa, pegunungan, lautan. Orang-orang yang hidup dari laut, daerah nelayan, apa itu, wataknya beda, maksiatnya beda, kebiasaannya beda, budayanya beda. Jadi yang berdakwah kepada mereka harus khulafa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya ilman wa hilman, bukan hanya ilman. Kalau al-anbiya wal mursalun, wah positif, pasti hilman itu sudah ada pada diri para nabi, para rasul, dan pasti ada itu. Jangan menduga ketika Sayyiduna Musa alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam, terkenal beliau keras, marah, sampai di Quran kan ada walamma sakata an Musa al-ghadabu. Itu beda. Makanya orang harus didasari kalau baca kitab itu dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu dipegang itu. Membaca riwayat apapun yang berasal dari para nabi rasul, seperti kita melihat sebuah rumah, begitu Anda melihat keindahan rumah, otomatis Anda tahu itu rumah ada pondasi. Tanpa pondasi tidak ada rumah. Ketika Anda membaca riwayat anbiya mursalin dari Quran, hadis, riwayat, itu nikmati riwayat mereka, pahami, jelajahi. Wasbah fi buhuril fawaidi. Kata ulama, kita diperintahkan tiap hari itu menyelam di dalam lautan faidatun dari kitab-kitab. Tapi ingat, ada pondasi khusus untuk anbiya mursalin. Ketika kita baca riwayat haula'il kiram, ada siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Naam, ghadab Sayyidina Musa, tapi ghadabuhu lillah. Mansya'ul ghadab, munculnya ghadab itu nur lillahi azza wa jal, tidak tercampur syahwah. Karena itu ulet beliau. Biasanya orang kalau tidak diberi hilman, tidak ulet menghadapi murid. Tapi uletnya kayak apa sih Nabi Musa itu? Wah, ghayur kepada umatnya. Alaihi salam ala Nabi Muhammad afdhalus salatu wassalam. Kembali kepada Sayyiduna Shaddad bin Aus. Ini masih komentarnya Sayyiduna Abu Darda tentang beliau.
Wa inna Aba Ya'la, yakni Sayyidina Syaddad, qad utiya ilman wa hilman. Kalau Sayyidina Syaddad bin Aus diberi oleh Allah Ta'ala ilm dan hilm. Radhiyallahu anhuma wa an sairi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan dikatakan innahu fuddila 'alal ansari bi khaslataini. Memang pemimpin beliau ini ya. Ansari, Sayyidina Syaddad bin Aus, sahabiyun ansariyun al-ansari. Innahu fuddila 'alal ansar bi khaslatain. Beliau diberi kelebihan dari kaum Ansar yang lain dengan dua perkara. Bi bayanin idza nataqa wa bi kadhmin idza ghadaba. Kalau bicaranya jelas, kalau marah mampu menahan. Allah, ini sifat sangat pas kalau untuk orang-orang yang memimpin. Bayanun idza nataq wa kadhmun idza ghadab. Wa kana idza dakhala al-firash yataqallabu alayhi wa la ya'tihi an-nawm fayaqulu Allahumma inna an-nara qad asharatni wa adhabat 'anni an-nawma thumma yaqumu fayusalli hatta yusbih. Wa ma'a dhalik, beliau seorang pemimpin yang hebat, tapi tetap ya'malu bi ilmi. Di sini ada yang perlu direnungkan. Biasanya orang itu kalau sudah terjun ke dunia dakwah, terjun ke dunia riasah, akan berkurang amalan ibadah pribadi. Wiridnya berkurang, tafakurnya berkurang, dan lain-lain. Tapi beliau enggak ini. Tetap amilan bi ilmi. Wa kana idza dakhala al-firash, kalau beliau sudah mau tidur, firash tempat tidur maklum ya. Yataqallabu alaih, bolak-balik enggak tenang di tempat tidur, wala ya'tihin naum, tidak bisa tidur. Fa yaqul Allahumma ya Allah, innan nara qad asharatni. Sesungguhnya api neraka telah membuat aku tidak bisa tidur. Wa adhabat anni an-nauma. Ingatan beliau tentang api neraka itu menghilangkan anni dari aku an-naum, tidur. Artinya ini sudah di atas wirid ini. Ini yang terjadi di Sayyidina Syaddad bin Aus ini di atasnya thariqah, di atas wirid. Kalau kita kan berdoa, baca wirid habis sholat, baca wirid di dalam rotib itu minta keselamatan dari neraka, masuk surga. Tapi yang banyak kita baca, ingatan kita tidak ada di situ. Ya tidak apa-apa, latihan itu, membiasakan supaya suatu hari bisa jadi kayak beliau ini. Jadi ingatan tentang neraka sudah bercampur dengan darah beliau, dengan daging beliau, sehingga otomatis sudah selalu teringat, selalu takut. Ini namanya sudah masuk kelompok ahlul futuh, orang-orang yang wiridnya itu sudah tidak di ucapan saja, tapi sudah menjadi jiwa raga. Ya, sahabat ya pantas ya. Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum talamidhu Rasulillah. Sahabat-sahabat Nabi itu ya santri-santri Nabi. Ya, pantas kalau hasilnya pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Allah yanfa'uni wa iyyakum والأولاد والذرية والتلاميذ والأحباب من بركاته وبركات جميع أصحاب رسول الله وبركات أهل بيت رسول الله وذرية رسول الله
وخلفاء رسول الله على الدوام في اللطف وعافية بلا محنة دنيا وآخرة. Ada tambahan di sini tentang Sayyiduna Syaddad. Di Arba'in Nawawi dibilang radhiyallahu anhu. Yang lebih tepat itu radhiyallahu anhuma. Jadi seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sebab Sayyiduna Aus, ayah dari Sayyiduna Syaddad ini juga sahabat. Karena ada kaidah dalam ilmu hadis, inna kulla man kana sahabiyan wa abuhu sahabiyun yuqalu fihi dzalik. Jadi kalau yang ayah dan anak sama-sama sahabat Nabi, lebih adab lah. Lebih adab kita dan lebih pas, lebih adab dan lebih pas kalau mengucapkan radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma An-Nabi ala Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma. Pokoknya sahabat yang dua-duanya sahabat, kadang tiga malah. Ayah, anak, cucu sahabat. Ya radhiyallahu anhum kalau yang tiga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah, sungguhnya Allah kataba mewajibkan al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai, kepada segala sesuatu. Wa idza qataltum, ini kalau di perang, apabila kalian membunuh, fa ahsinu, maka baguskanlah al-qitlah, pembunuhan. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih hewan, fa ahsinu dzibha, maka baguskanlah sembelihan. Maksudnya dipertajam alatnya, jangan terlalu kesakitan. Kan ada ilmu-ilmu sembelihan itu. Wal yuhidda, supaya menajamkan, ahadukum, salah satu kalian, syafratahu, pisaunya. Wal yuhidda, supaya menajamkan, ahadukum, salah satu kalian, syafratahu, syafra ini sikin, pisaunya. Wal yurih, supaya mengenakkan, membuat enak, membuat nyaman, dzabihatahu, sembelihannya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Al-Imam Muslim. Jadi perintah ihsan ini kepada siapapun dan apapun. Kalau yang kepada keluarga, anak dan lain-lain sering dibahas ya. Ini ada pembahasan bagus di sini, ihsan kepada anbiya. Dan ini sering terlupa di kita. Kalau kita ke Rasulullah SAW ya sering ingat lah. Sebab kita sering mendengar nama Nabi kan, di azan, di sholat, di ta'lim, di sholawat dan lain-lain. Tapi ke ikhwanuhu SAW minal anbiya wal mursalin ini kadang terlupa. Kecuali beberapa nabi yang kita sering dengar, itu kita ingat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Khadir, Sayyidina Adam dan lain-lain. Kalau para nabi secara keseluruhan ini kita jarang ingat. Makanya ajaran guru-guru kita itu, kalau Fatihah selalu ditambah ila arwahil anbiya wal mursalin, itu bagus itu. Salah satu adab kita kepada para nabi. Kemudian ihsan, tadi juga ada perintah kan, suruh ihsan kepada semuanya, termasuk ke anbiya, mursalin, malaikah, al-jin. Bagaimana caranya kita ihsan kepada para nabi? Fahuwa ayyumina bihim wa bima ja'u bihi an rabbihim wa annahum safwatullahi ta'ala min khalqih. Dengan cara kita beriman kepada mereka. Sudah ini ya. Wa bima ja'u bihi an rabbihim. Ajaran anbiya dan mursalin sama-sama la ilaha illallah. Kita juga beriman. Wa
annahum safwatullahi ta'ala min khalqih. Kita imani bahwa para nabi rasul itu adalah manusia-manusia pilihan. Siapa-siapa yang meriwayatkan cerita-cerita yang menjelek-jelekkan para nabi, berarti dia telah kehilangan imtithalul amr tentang ihsan. Bahaya lagi itu. Sudah tidak ihsan kepada para nabi. Contoh, memahamkan kepada masyarakat bahwa Nabi Adam berdosa, itu bahaya itu. Dan masih berjalan sampai sekarang. Kadang saya dengar masih dari Al-Sinatul Khutaba. Itu perlu dibersihkan itu. Pemahaman masyarakat bahwa Nabi Adam pernah berdosa. Ya, namanya kita manusia, pantaslah Bapak moyang kita dulu juga berdosa. Nah, omongan-omongan begini ini sudah menafikan ihsan kepada Sayyiduna Adam. Bahkan bisa sampai ke derajat murtad. Kalau yang ngomong ihana. Kalau dia ada niat dan rasa menghina kepada Sayyidina Adam, irtadda. Sebab Nabi Adam maksum. Dan ismahnya para nabi itu dari kecil mengikuti qaul kalau anbiya dan mursalin jadi nabi mulai kecil. Mengikuti qaul kalau para nabi itu kenabiannya arba'in. Ada kaidah dalam ilmu tauhid, para nabi itu maksumuna qabla nubuwati wa ba'daha. Maksumnya para nabi, ismahnya para nabi itu baik sebelum kenabian atau setelah kenabian. Alhasil, nggak ada nabi berdosa, titik. Nggak ada nabi melakukan makruh, nggak ada nabi melakukan khilaful aula. Wa amaluhum jariyatun bainal wujubi was sunnah. Kalau beliau-beliau sedang tidak melakukan wajib, ya sedang melakukan sunnah untuk diikuti oleh umat-umatnya. Semua ini 124.000 nabi. Cerita-cerita yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat, ini penting bagi yang punya majelis atau yang ceramah-ceramah itu. Nggak banyak kok itu, paling itu aja yang diulang-ulang itu. Nabi Adam berdosa, kasus Nabi Daud, katanya melihat orang lagi mandi, na'udzubillah. Aduh, ya nggak mungkin banget, ada-ada aja. Nabi ini. Kelas wali kecil-kecilan aja nggak mungkin ngintip orang mandi, ada-ada aja. Kemudian siapa lagi tuh yang cerita Nabi Yusuf sama Sayyidah Zulaikha. Itu aja itu. Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Adam. Dan lain-lain barangkali ada. Pokoknya kuatkan pondasi tentang siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Atau untuk gampangnya pengingat, semua nabi maksum dari bayi sampai wafat, titik. Ada cerita apapun yang menafikan ismahnya ini, cerita itu palsu. Dari mana muncul kepalsuan ini? Dari buku-buku Bani Israel atau lebih dikenal dengan istilah cerita Israiliyat. Kembali ke kitab, jadi ihsan ke anbiya itu caranya seperti itu. Lah ihsan kepada malaikat bagaimana? Wa huwa yu'mina bihim, beriman kepada malaikat. Wa ya'taqid annahum ibadun mukramun, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. I'tiqad bahwa mereka hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Penting ini, garis bawahi, la ya'sunallaha ma amaruhum. Tidak pernah satu detik saja malaikat itu berbuat maksiat. Kenapa ini ditekankan di sini? Sebab ada juga cerita-cerita tentang malaikat yang katanya berdosa itu. Siapa itu yang sering disebut-sebut itu? Harut wa Marut. Harut wa Marut itu sudah pernah saya bahas, ini saya ulang lagi. Kalau riwayat ulama ahli tauhid, kedua itu bukan malaikat. Jadi ada qiraah
ba'du ahli tafsir, kalau saya tidak salah ingat, Sayyidina Abdullah bin Abbas, malikaini, bukan malakaini bi Babila Harut wa Marut, tapi malikaini, dua raja. Terserahlah mau pakai qaul yang mana, yang jelas malaikat tidak mungkin maksiat, titik. Berarti Harut Marut bukan malaikat, selesai. Kalau malaikat ya tidak mungkin berbuat seperti itu. Wah, ini qaul Imam Fulan bahwa banyak ini qaulnya. Kalau Harut Marut itu malaikat. Nah, kalau malaikat wajib ta'wil. Tidak mungkin kedua beliau itu maksiat, titik. Bagaimana? Enggak tahu mana. Pokoknya rumusnya begitu. Dan ini rumus pasti benar. Tidak ada malaikat menentang Allah. Terus enggak masuk akal gitu loh. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dari mana munculnya syahwat? Itu enggak ada syahwatnya. Tidak laki, tidak wanita. Munculnya syahwat itu la yuqal kalau untuk urusan malaikat. Sayyidul malaikah Sayyiduna Jibril. Termasuk ihsan kita kepada para malaikat itu yang diajarkan guru-guru kalau sedang Fatihah habis salat, masukkan itu. Selain anbiya, mursalin, aulia, Sayyidina Jibril, kalau mau disebut semua ya enggak apa-apa. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, wa jami'il malaikah. Termasuk ihsan kita kepada haula. Bagaimana cara ihsan kepada al-jin? Pada jin. Nah, ini kan enggak kepikir ini. Ada perintah dari Allah Ta'ala, kita disuruh ihsan kepada al-jin. Fahuwa ayyad'uhu bilal khair. Ternyata ada ajaran kita disuruh berdakwah ke jin. Dan ini dilakukan oleh ulama-una, baik ulama-ulama mutaakhirin, yang wali-wali biasanya nih yang bisa ketemu jin-jin itu. Atau yang dulu-dulu yang terkenal itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu mufti jin. Beliau menjadi mufti bukan hanya manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kadzalik mufti Thaqalain. Jadi menjawab as'ilatul insan wal jin. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kadzalik menjawab as'ilatul insan wal jin. Sampai kalau Imam Sya'rani ada kitab khususnya itu. Saya dulu punya, tidak tahu masih ada enggak itu. Apa namanya itu? Kashful Hijab Warran. Kalau saya nggak salah ingat ya, sudah lama sekali saya baca kitab itu. Kashful Hijab Warran fi bayani as'ilatil jan kalau nggak salah. Pokoknya ini kitab khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan jin kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu min babil ihsan. Jadi membuka majlis ta'lim untuk jin atau khusus untuk jin itu min babil ihsan ilaihim. Amrun min awamirillah. Jadi bukan dirubah meminta tolong kepada jin, beda lagi urusannya. Kalau yang ada amr, kita disuruh ihsan kepada al-jin. Minal mutaakhirin itu kalau nggak salah itu saya pernah baca apa dengar ceramahnya orang tentang pendiri Pondok Lirboyo itu katanya ada hari untuk mengajar jin. Mbah Manap itu kalau saya nggak salah ingat ya. Saya baca di riwayat apa dengar satu santri beliau cerita di khutbah itu. Hari Selasa kalau nggak salah itu. Malam Selasa apa hari Selasa. Artinya ada min ulama'ina wa awliya'inal mutaakhirin yang masih mengajar ke jin. Situ lagi di Bandung kalau saya nggak salah ingat juga. Syekhna Buya Yahya itu muridnya Buya Alon. Buya Alon muridnya Kiai Kurdi itu. Juga satu kiai arif billah alamah yang mengajar kepada Banul Jan. Lah untuk kita kan nggak kelasnya ngajar jin. Jadi bagaimana ini? Wa ayyan wiyahum bisalami minas salah. Ini kita ini. Jadi kalau mau assalamualaikum di salat itu faqad dzakaral ulama annahu yusannu lil musalli ayyan wiya bihi man ada yaminihi wa yasarihi min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Jadi kalau mau keluar dari sholat apa saja, sholat wajib atau sholat sunnah niat.
Ya Allah, saya niat di hati aja itu niatnya. Niat memberi salam kepada manusia yang ada di situ dan untuk malaikat serta mukminin minal jin. Nah, kalau kita sudah mengamalkan itu, faqad imtathalna amrullah al-ihsana ila banil jan. Kita tutup pembahasan Arba'in Nawawi ini dengan riwayat tentang al-imamain yang saya dengar dari Ammana Hasan al-Idrusulu talaba amrah wa rizqahu as-sihhah al-kamilah wal afiyah al-ajilah. Waktu beliau berkunjung ke Darul Hadis ayam Syekhul Imam masih hidup, Sayyidina Al-Walid masih hidup. Jadi beliau itu adrak imamain, mendapati Al-Habib Al-Imam Al-Habr Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, juga ya otomatis mendapati Syekhul Imam Al-Hafidh. Ayam syabab, masa mudanya Syaikhul Imam sebelum nikah. Jadi kata beliau, walidak itu, Habib Abdullah itu prinsipnya, ini ayam syabab ya, jelas riwayat-riwayat Al-Imam Al-Hafidh, ayam syekhukhah beda lagi. Mendahulukan peraturan. Jadi peraturan itu fawqur rahmah. Kalau jaddak, Al-Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih mendahulukan rahmah dari peraturan pesantren. Itu dibahasa Arabkan sama beliau, pokoknya kalau sudah ada dalil yang mengatakan anak pondok ini keliru, Saudara Imam kan biasa tuh, segala sesuatu itu pasti pakai hadis. Masalah apapun itu, masalah sampai anak-anak main apapun, kesalahan kecil apapun tuh keluar hadisnya. Udah keluar hadis dihukum. Satu waktu ada anak pondok melakukan kesalahan apa nggak hafal apa main bola gitu, kesalahan harian. Saudara Imam tahu apa keluar, lupa nah kesalahannya, jenis kesalahannya saya lupa. Al-muhim kesalahan tidak besar, kesalahan harian. Sama Saudara Imam disuruh pukul pakai rotan sekian kali, 5 apa 10 itu. Sampai Al-Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Waktu petugas yang mukul itu mau melaksanakan hukuman, Imam Al-Habar manggil Habib Abdul Qadir, idrib marra wa marratain atau qala la tadrib, antara itu. Jadi hukuman pukulan dibatal, kenapa disuruh mukul sekali gitu. Dan ini katanya daiman terjadi itu. Kalau Ustadzul Imam itu mendahulukan peraturan dari rahmah, kalau Imam Al-Habar mendahulukan rahmah dari peraturan. Fis shalah juga cerita beliau itu. Saudara Imam itu kan tahu betul hadis-hadis itu. Hadis ruku, hadisnya sujud. Ya tetap beliau Syafi'iyul madhab ya. Saudara Imam yuhib al-Imam Syafi'i wa madhabu Syafi'i, dan selalu menjawab dengan madhab Syafi'i. Meskipun menambah madhab-madhab lain, tapi tetap yang beliau pakai madhab Syafi'i. Hanya ahlul hadis itu kan begitu. Beliau-beliau itu mengamalkan kaulnya al-Imam Syafi'i, idza shahhal hadis wa huwa madhhabi, itu kan dipakai itu. Jadi lama kalau sholat itu. Saudara Imam kalau ngimami itu lama gitu. Ingat hadis ini dipakai, ingat hadis ini dipakai. Nah, kalau Al-Imam Al-Habar, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, kata beliau, enggak. Itu pas kayak hadisnya, hadis apa kalamnya ulama, ana lupa itu, hadis kayaknya itu. Yang saya tidak melihat sholat yang lebih sempurna dan lebih enak gitu. Jadi ya enggak terlalu lama, enggak terlalu cepat, sedang. Ahsana min salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pas di Ustaz Abdul Qadir. Alhasil huma imamani azimani jalilani kabirani haluhuma sawa. Masing-masing dari al-imaman ini punya dalil sendiri-sendiri dan sudah punya baju sendiri-sendiri kalau bahasa Anas ya. Baju yang dipakai Saudara Imam itu karena beliau kiblatnya ke hadis, ya seperti ini jadinya.
baju yang dipakai Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih karena beliau lebih kiblat kepada ihya, ya seperti itu. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Mana yang diikuti? Dua-duanya diikuti. Allah yanfa'uni wa iyyakum min barakatihima fid dharaini fi lutuf wa afiyah bila mihnah dunya wa ukhra. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.